Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan tentara bayaran yang disewa oleh Sunho sebelumnya menjaga pintu dungeon yang ia masuki sebelumnya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah pria yang menggunakan bandana ini menjadi terkejut dan berkata, "Mick, aku mendengar suara aneh dari Blue Square." Dan setelah mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja mereka semua berlari tepat menuju ke arah gerbang dungeon. Dan nampaknya di sini mereka melihat ada sebuah perubahan yang akan segera terjadi. Yang sontak kali itu pun membuat Mick memerintahkan para kawanannya untuk bersiap menembak. Namun setelah menunggu beberapa saat, diperlihatkanlah Sunho yang sudah mulai keluar dari dalam gerbang itu. Yang sontak kali itu pun membuat para pasukannya itu menjadi cukup terkejut. Dia tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Dan tiba-tiba saja Mick menyuruh teman-temannya itu untuk segera menahan tembakan, karena yang baru saja keluar dari dalam gerbang itu adalah Sunho yang kini sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan sekujur tubuhnya dipenuhi cairan merah. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berada dalam sebuah ruangan yang nampak merasa sangat kesakitan, dan diketahui dia mengirim Mick dan agen lainnya ke poin 2. Aku bisa menahan rasa sakit setelah aku mengaktifkan Man of Adversity. Sangat sulit sembuh karena tidak ada Wu Yeon di sini, tapi aku tidak bisa menahan tawaku. Aku tidak mengira aku sudah menyelesaikan sebuah dungeon sendirian. Sarung tangan Fajran ternyata sangat membantuku. Aku tidak terpengaruh oleh Magic Boss Monster. Item ini menyerap damage sangat luar biasa, tapi Blast Ring yang aku punya telah rusak. Sebaliknya aku mendapatkan Shadow Ring. Ini adalah item yang pernah aku gunakan karena ini punya skill tersembunyi. Itu juga merupakan pencapaian besar karena indraku menjadi lebih kuat dan akan mencapai peringkat D. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Mick yang menghampiri Sunho yang kini sudah pulih dan berkata, "Kau memanggilku?" Dan di sini Sunho pun mempersilakannya untuk duduk. Dan setelah Mick duduk, lanjutlah Sunho berkata, "Aku akan mengangkatmu sebagai eksekutif, Mick." Mendengarkan hal itu sontak membuat Mick menjadi cukup terkejut dan berkata, "Apa?" Dan lalu Sunho pun melanjutkan, "Sepertinya John Clark belum memberitahu padamu ya. Aku punya kekuasaan untuk melakukan hal seperti itu." Mendengarkan hal itu, Mick pun terdiam sejenak dan lanjut dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan dengan sorotan mata yang tajam, Sunho pun mengatakan kepadanya, "Aku ingin kau memberikan laporan padaku tentang setiap pergerakan dari John Clark dan eksekutif yang lain. Aku tidak memintamu untuk mencurigai mereka. Yang aku inginkan hanyalah perkembangan organisasi. Di masa depan organisasi ini akan berkembang menjadi asosiasi para Awaken untuk mengelola para Awaken. Itu adalah suatu yang perlu dipertahankan terus-menerus untuk berkembang menjadi lembaga skala besar." Fasilitas kamuflase John Clark didirikan di area perumahan yang ditinggalkan di dekat Manhattan. Ketika aku memperkenalkan Mick, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia menerimanya dengan senang hati. Dan lanjut setelah itu diperlihatkanlah John Clark yang mengantar kedua orang itu untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di saat John Clark membuka pintu dari ruangannya itu, tiba-tiba saja mata dari Mick menjadi sangat terkejut karena kini diperlihatkan banyak sekali layar monitor yang terpampang jelas di hadapan mereka semua. Sembari duduk, John Clark pun menjelaskan, "Kita menangkap gambarannya di setiap area yang dia lewati." Mendengarkan hal itu, Sunho pun berkata, "Aku rasa dia berada di sana." Dan kembali John Clark melanjutkan, "Benar, kita sudah memerintahkan agen untuk berjaga-jaga di jalanan, dan kita sudah memberitahu polisi di setiap daerah, jadi kita pasti bisa akan menangkapnya." Dan diketahui 6 bulan terakhir The First Evil itu pasti kehabisan item karena dikejar seperti ini. Kali ini dia tidak akan bisa lolos kemanapun atau mengambil alih. Bagaimana dengan kasus Joshua? Mendapatkan pertanyaan itu, John Clark kembali menjawab, "Kita memiliki pengawal residen yang menyusup ke mansion. Aku akan menunjukkan video yang aku kirimkan kepadamu sebelumnya. Sejauh ini dia hanya fokus dengan bisnisnya.
Tidak ada yang spesial dengan hal itu. Mendengarkan semua hal itu, Sun Ho pun bergumam, yang asli dari jenis kedua Joshua von Karian ini adalah, aku memintanya untuk mengawasi setiap pergerakannya, tapi masih belum ada kejadian yang serius. Setelah sukses besar dengan bisnisnya saat ini, Karian akan berguling dengan keluarganya di punggungnya. Dengan begitu, kelompok bersenjata terkuat revolusioner akan terlahir. Dan lalu setelahnya kini Shin pun memperlihatkan Sun Ho yang baru saja turun dari atas mobil. Sembari itu dia berkata kepada Mick, organisasi akan terus berkembang. Itulah kenapa peranmu sangat penting, Mick. Dan setelah mengatakan hal itu, Sun Ho pun berlalu pergi sembari mengenakan jasnya. Melihat kepergian dari Sun Ho di sini, Mick hanya dapat memandanginya. Dan ternyata Sun Ho datang ke kantor dari Jonathan Investment. Melihat hal itu sontak membuat Mick menjadi merasa sangat gugup, bahkan sampai-sampai keringat banyak sekali bercucuran dari wajahnya. Dan sembari menjalankan mobilnya dia pun bergumam, aku harus berhenti berpikir yang tidak-tidak, karena sekarang apa yang ada di depanku sangat sulit untuk dipikirkan. Dan beralih ke dalam salah satu ruangan diperlihatkanlah Sun Ho yang sudah berada di tempat Jonathan berada. Melihat kehadiran dari Sun Ho di sini, Jonathan pun berkata, "Beritahu aku jika kau bersembunyi, mengerti? Kau belum memeriksa emailmu kan? Kapan kau akan pergi ke New York?" Mendapatkan pertanyaan itu, Sun Ho pun menjawab, "Setelah aku menyelesaikan beberapa bisnis penting mungkin." Dan lanjut dia pun bergumam, pertanyaan yang bahkan belum pernah dia tanyakan sebelumnya. "Partnermu menghilang, mungkin kau akan khawatir, tapi memiliki ekspresi kelam seperti itu." Namun tiba-tiba saja Jonathan berkata yang membuat lamunan dari Sun Ho buyar. "Uang bersih kita sudah meningkat lebih dari 200%. Itu sekitaran 300 miliar US dollar sekarang." Mendengarkan berita itu di sini Sun Ho pun bergumam, tidak mungkin, hanya saham gila yang termasuk dalam pasar gila. Itu hanya karena saya bagian dari grup New York. Jika kita menggabungkan grup Gillian dan juga dana dari Jessica, setidaknya kita akan mendapatkan 500 miliar dolar. Untuk pemodal yang kembali dari masa depan, itu bukan pencapaian yang buruk untuk didapat dalam 2 tahun. Dan sembari menyodorkan secari kertas, lanjutlah Jonathan berkata, "Pada akhirnya aku memprovokasi mereka. Tanggal 15 September. Mereka akan menelpon bulan depan." Melihat surat itu di sini Sun Ho pun langsung membukanya dan nampaklah matanya menjadi sangat terkejut melihat apa yang ada di hadapannya itu. Dan ternyata itu adalah sebuah undangan sidang, peringatan serius dari Gedung Putih. Jika kami tidak mengikuti instruksi mereka, artinya kita akan menghebohkan grup dengan berbagai pemeriksaan pajak. Dan lanjut diperlihatkan Sun Ho yang bertanya kepada Jonathan, sejak kapan ini terjadi? Dan di sini Jonathan pun menjawab, sudah cukup lama. Dan kembali ke sisi Sun Ho yang bertanya apa yang mereka inginkan kalau begitu. Mendapatkan pertanyaan itu Jonathan pun terdiam sejenak. Lalu dia pun berkata, "Sun Ho, mereka menginginkanmu." Mendengarkan hal itu Sun Ho pun bergumam, "Mereka akan membocorkan informasiku ke media, dan menjadikanku boneka mereka ya." Jujur saja respon mereka lebih lambat daripada yang diperkirakan. Tapi Jonathan, kita tidak boleh membiarkan identitasku terbongkar. Mendengarkan hal itu Jonathan pun merasa sangat pusing dan berkata, "Aku tahu itu Sun Ho. Dasar bajigur, kita sudah menghabiskan banyak uang." Melihat hal itu di sini Sun Ho pun kembali bergumam, "Meskipun begitu tetap saja informasiku tidak boleh bocor ke beberapa elit. Publik tidak boleh tahu bagaimanapun caranya. Alasan pertama karena orang tuaku. Aku tak mau mereka dikelilingi pengawal sepanjang waktu. Dan juga perhatian dunia akan mengawasiku sesegera mungkin. Akan sangat mengganggu proses levelingku ke depannya." Jonathan yang melihat Sun Ho yang nampak berpikir keras, dia pun berkata, "Bagaimana kalau kita melepaskan semua dana pensiun yang kita terima dari para penguasa? Jika kita membiarkan komite dan pensiunan mengetahui konflik antara AS dan White House, akan ada serangan terhadap mereka. Mengingat kita sudah banyak menghabiskan uang untuk mereka, mereka pasti akan memihak kepada kita." Mendengarkan soal itu di sini Sun Ho pun berkata kepadanya, "Alasan itu masih belum cukup. Aturan pertemuan dengan Presiden Rusia dan Perdana Menteri Jepang, aku sendiri yang akan menemui mereka."
Mendengarkan hal itu, di sini Jonathan pun berkata kepadanya, dana pensiun pemerintah Jepang dan juga Rusia. Namun di sini Sun Ho menjawab, tidak, kita akan menyeret keluar hutang AS yang dipegang kedua negara itu. Kita akan mengambil detonator AS yang tersebar di seluruh dunia. Mendengarkan semua hal itu sontak membuat Jonathan menjadi sangat tercengang. Dia nampak tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Sun Ho. Dan sembari memegang wajahnya, dia pun berkata mereka akan menghindar dari situasi ini. Namun di sini Sun Ho kembali mengatakan kepadanya, beli hutang Jepang dari Rusia dan hutang Rusia dari Jepang. Jika kita berdalih kalau kita akan menukarnya dengan hutang AS, mereka tak akan bisa berbuat banyak. Mendengarkan semua hal itu, di sini Jonathan pun mulai berpikir keras. Amerika, Rusia, Jepang. Sebenarnya orang ini mau bikin perang dunia apa? Namun setelah memikirkan hal itu dalam-dalam, Jonathan pun berkata kepada Sun Ho, maaf, harusnya ini bisa kucegah. Namun sembari membetulkan dasinya, lanjutlah Sun Ho berkata, tidak, ini sudah aku prediksi pasti akan terjadi. Dan beralih ke Jonathan yang kembali menanyakan, berapa banyak yang harus kita beli? Dan di sini Sun Ho pun menjawab, sekarang cukup setara dengan seluruh nilai New York Group. Jika mereka masih menyegel, kita gunakan juga dana dari The Isle of Man and London. Mendengarkan soal itu, di sini Jonathan pun menutup matanya dan berkata, jadi 300 miliar dolar untuk sekarang ya? Dan diketahui 300 miliar dolar itu setara dengan dana tahunan pertahanan nasional Amerika Serikat. Jika kita juga pakai dana dari The Isle Man of and London, situasinya akan lebih buruk dari sekedar perang dunia. Dan lanjut diperlihatkan Sun Ho yang berkata, yang terakhir Jonathan, kasih tahu White House apa mau kita. Kasih tahu mereka jangan macam-macam. Mendengarkan hal itu, Jonathan pun mengenakan jasnya dan berkata, tentu akan aku pastikan sendiri. Dan setelah itu lanjutlah Jonathan bergumam, ini kesempatan terakhir untuk mencegah perang. Dan nampaknya kedua orang itu akan mengeksekusi rencana yang baru saja mereka bicarakan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sun Ho dan juga Jonathan yang nampaknya datang ke White House. Dan sembari berjalan di sebuah lorong, lanjutlah Sun Ho berkata kepada Jonathan, diam sampai aku memberikan aba-aba kepadamu. Mendengarkan hal itu, Jonathan pun mengatakan, aku juga kesal banget tahu. Tapi melihat tatapan yang tajam yang dipancarkan dari wajah Sun Ho, di sini Jonathan pun langsung berkata, iya deh, aku diam aja. Dan tidak lama setelahnya mereka berdua pun sampai di dalam sebuah ruangan. Dan di saat mereka membuka pintu, diperlihatkanlah ada seseorang yang sedang duduk di atas meja kerjanya yang sudah menunggu mereka. Dan diketahui pria berbadan gembul itu adalah sekretaris bendahara Amerika Serikat bernama Ed. Melihat kehadiran pria itu, di sini Sun Ho pun bergumam, maunya ketemu presiden, tapi ya tidak apa-apalah, sekretaris presiden dan Wall Street sama saja. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Sun Ho pun mendekat ke arah sang sekretaris dan berkata, Ed, dengarkan aku, sudah ku pertimbangkan baik-baik sekarang, apakah aku akan membangkrutkan LTCM atau tidak? Mendapatkan ancaman itu, di sini Ed pun berkata, kita tidak sedang di kantormu anak muda, santai, ayo kita berbicara terlebih dahulu, masih banyak waktu. Mendengarkan hal itu, di sini Sun Ho pun bergumam, jadi dia meremehkanku ya. Dan lanjut diperlihatkan Ed yang berkata kepada Sun Ho, aku tak punya hak untuk mencegahmu berbuat bodoh, bukankah LTCM juga aset berguna buatmu? Dan diketahui LTCM adalah hedge fund yang kalah besar dalam perang finansial Rusia. Kebangkrutan LTCM hampir memberikan pukulan besar pada perekonomian Amerika Serikat. Tapi setelah ku ambil alih, sekarang menjadi bagian dari New York Group. Dan beralih ke Sun Ho yang berkata, kalian itu berhutang kepada kami, tapi inikah balasanmu? Mendengarkan hal itu, Ed pun berkata, hutang apa? Namun di sini Sun Ho pun menatap tajam ke arahnya dan berkata, seberapa besar resiko yang kalian alami kalau bukan karena kami? Apakah cuma LTCM? Kami menyelamatkan kalian semua. Kami sendiri yang menghentikan kejadian Great Dispersion yang kalian akui. Mendengarkan semua hal itu, Ed pun mulai keringatan. Dia nampak mengerutkan keningnya dan berkata, kau melakukan demi untuk kepentinganmu kan? Namun di sini Sun Ho berkata, omong kosong.
Mendengarkan hal itu di sini, Ed pun berkata, "Jonathan, kenapa kau diam saja?" Namun di sini Jonathan berkata, "Aku mengerti kenapa Sun Ho marah," dan beralih ke sisi Ed yang melanjutkan, "Sidang publik Mr. NA. Apakah cuma karena itu?" Namun dengan tatapan yang gelap Jonathan berkata, "Sun Ho memang masih muda, tapi dia adalah bosku. Ed, aku tidak ikut campur dalam masalah ini." Mendengarkan semua hal itu diperlihatkanlah Ed yang nampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan semua hal itu. Dan di saat Ed masih terkejut, tiba-tiba suara dari Sun Ho terdengar. "Apa kau dengar sesuatu dari sponsormu? Bahwa kau tak menyelamatkan apapun, Bank Korea maupun perusahaan besar. Kau boleh macam-macam, tapi tahu sendiri akibatnya." Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Sun Ho yang meninggalkan ruangan itu dan berkata kepada Jonathan, "Jonathan, ayo kita pergi." Dia terbiasa hidup di dunia yang penuh kekuasaan, mengutuk orang lain. Dunia di mana uang berkuasa, dia pasti kaget diperlakukan seperti ini. Namun sebelum Sun Ho meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Ed menghantam meja yang ada di hadapannya dan berkata, "Apa pentingnya menjaga rahasia seorang berandalan?" Namun di sini Sun Ho menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Itu salahmu sendiri. Apa kau tahu? Kalau aku tidak akan berteriak-teriak seperti itu. Siapa yang marah duluan, dia yang kalah dalam perang." Mendengarkan hal itu di sini Ed pun nampak berkeringatan sembari berkata, "Maksudmu?" Namun belum sempat melesaikan perkataannya, tiba-tiba saja wajah Ed menjadi sangat terkejut mendengarkan suara dari Sun Ho. "Aku akan memblokir obligasi Jepang sekarang. Bukankah kau yang seharusnya blokir sebelum berandalan ini cari gara-gara? Jangan deh, meskipun kau blokir, bisa jadi targetnya ganti ke yen. Apa kau tidak tahu apa Jepang mau kooperatif denganmu sejak mereka masih dalam krisis akibat perbuatan kalian di tahun 1990? Apa kau tahu kalau masih banyak pejabat Rusia yang berpikir kalau sekarang itu masih perang dingin?" Mendengarkan ancaman itu, diperlihatkanlah Ed yang tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan sembari keringatnya menetes di atas meja, Ed pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau akan mendengar deklarasi perang di White House ini. Bahkan Cina pun tidak berani. Apa kau tidak takut kehilangan segalanya?" Tapi dengan santainya di sini Sun Ho berkata kepadanya, "Hentikan omong kosongmu itu. Padahal kau tahu kami sudah berbuat banyak. Aku percaya diri akan menang banyak. Kalaupun kalah, aku tinggal mengambilnya kembali." Mendengarkan semua hal itu, Ed nampak sudah tidak dapat menahan emosinya lagi. Dia berdiri dari kursinya dan sembari itu dia mendekat ke arah Sun Ho. Tapi nampaknya di sini Sun Ho tidak takut akan intimidasi tatapan yang diberikan kepadanya dan dia pun menatap balik ke arahnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Ed yang bertanya kepada Jonathan apakah dia beneran 15 tahun. Dan sembari menghela nafas, Jonathan pun berkata, ya Pak Sekretaris, aku juga pernah tertipu." Dan sembari menutup pintu, lanjutlah Ed berkata, "Kalian cari gara-gara, akan kurahasiakan dari media. Tapi jangan lupa, ini hanya kesalahan kecil. Dan tolong urus kesalahpahaman dengan komite pensiunan." Dan setelah itu diperlihatkanlah Ed yang membanting pintu itu dengan sangat keras. Melihat hal itu, Sun Ho pun tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Dan setelah meninggalkan White House, diperlihatkanlah mereka berdua mengendarai mobil. Sembari itu mereka tertawa terbahak-bahak. Dan di sini Jonathan berkata, dia bilang bahkan duta besar Cina tidak bisa melakukannya. Hahaha. Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun menjawab, itu tidak pantas ditertawakan. Kudengar Menteri Keuangan di Gedung Putih sudah menyerah. Bos tingkat S-nya sudah mundur dengan sendirinya. Karena itu disebut sesuatu seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan setelahnya. Aku perlu memastikan kami tidak mengecewakan mereka dan memulai pertarungan. Semenjak hari permulaan, masyarakat telah mengalami penurunan hingga 3 tahap. Tahap pertama adalah omong kosong dari pemerintah dan kapitalis di seluruh dunia. Tahap kedua adalah penghancuran diri dengan bom nuklir. Dan di tahap ketiga adalah perang saudara antara 8 pasukan. Jika saja tahap pertamanya ditangani dengan baik, tidak akan ada masalah yang muncul nantinya. Karena makhluk-makhluk yang keluar dari dalam gate awalnya masih dapat dibunuh dengan senjata api.
Seiring dengan runtuhnya ekonomi, begitu juga dengan pemerintahan dunia. Di dalam kepanikan, senjata nuklir pun digunakan. Lalu kedua dan ketiga, kembali ke hari itu. Pondasi dari hidup manusia tidak akan runtuh. Itulah masa depan yang kuinginkan. Karena itulah aku perlu menghasilkan dan menyimpan banyak sekali uang. Dan lalu setelahnya Kini Shin pun beralih memperlihatkan Jonathan yang sedang menelpon dengan seseorang dan berkata, "Dimengerti, lanjutkan sesuai rencana." Dan setelah menutup telepon itu, Jonathan pun berkata, "Sunho, kupikir itu sudah dimulai. Emas online telah gagal." Dan diketahui awal puncak tertinggi dari .com terjadi pada Maret tahun 2000. Nasdaq indeksnya melebihi angka 5.000 poin. Dan hingga Oktober 2002 itu turun mencapai 1.000 poin. Dan 80% dari itu lenyap seketika. Dan setelah itu Shin pun memperlihatkan Sunho yang sedang ngopi sembari berkata, "Seberapa tinggi indeksnya kemarin?" Dan di sini Jonathan pun berkata 5.239. "Seberapa jauh itu akan turun ya?" Mendengarkan hal itu di sini Sunho pun bergumam sejenak. "Seingatku itu adalah sosok yang lebih besar. Sudah kuduga perubahan terjadi pelan-pelan. Aku yakin penurunannya hingga di bawah 1.000. Dan situasi subprime pada tahun 2008 merupakan hal yang menjembatani terjadinya resesi pada ekonomi dunia. Dimulai dengan krisis keuangan di Asia dan serangan ke Korea." Mendengarkan hal itu Jonathan pun berkata, "Gelembung.com, lalu apa yang terjadi?" Dan diketahui Gelembung.com di sini maksudnya harga saham dari .com naik secara signifikan, padahal tidak setara sama nilai fundamental. Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang menjawab pertanyaan itu, "Meksiko, Rusia, karena krisis ekonomi global, suku bunga mengalami penurunan dan ada banyak uang yang hilang begitu saja. Lalu bagaimana dengan Millennium Rossi Fantasi?" Dan diketahui Millennium Rossi Fantasi itu adalah merujuk pada harapan atau keyakinan yang tidak realistis atau terlalu optimis tentang masa depan. Dan sembari menatap air di hadapannya, lanjutlah Sunho berkata, "Semuanya tergabung dan terjadilah .com bubble burst. Tapi aku tidak bermaksud membicarakan hal itu kawan. Kita akan terus menurunkan suku bunga acuan di Fed untuk meredakan kejutan pasar saham selanjutnya." Mendengarkan semua hal itu di sini Jonathan pun berkata, "Toh kukira kita akan melakukannya, tapi sejauh mana?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Bahan dari sekarang sampai 2001 akan kita lihat ketika suku bunga acuan turun di bawah angka 1% dan terus mengamati sampai memasaknya setelah tahun 2008. Mendengarkan semua hal itu Jonathan pun berkata, "Jika kita melakukannya itu akan menjadi aset properti ya. Asetnya akan naik dengan sendirinya." Dan beralih ke sisi Sunho yang melanjutkan, "Namun masalahnya adalah racun yang akan dibangun di sana. Antara tahun 2007 dan 2009 akan terjadi ledakan bom terbesar. Ledakannya lebih dahsyat daripada imajinasi terliarmu." Mendengarkan semua hal itu di sini Jonathan nampak merasa gugup dan dia pun terdiam sejenak. Sembari itu dia mencoba berkata, "Bagaimana jika itu hanyalah asumsi kasar saja?" Namun di sini Sunho menjawab pertanyaan itu, "Ekonomi dunia, sistem keuangannya akan lumpuh." Dan diketahui IMF Korea Selatan, mitos.com dan keruntuhannya, teror dan perang era besar minyak dan mitos real estate, dan krisis hipotek subprime pada akhirnya berakhir dengan kehancuran. Sebab dan akibat di dalam ekonomi yang menyatukan dunia. Tidak ada hasil tanpa adanya situasi yang saling menguntungkan. Aku perlu menghitung kejutan dari Hong Kong yang akan meningkatkan permainan dan perang finansial Rusia, jadi kita bisa selalu tetap waspada." Dan setelah memikirkan sama hal itu, Sunho pun berkata kepada Jonathan, "Ini adalah bayangan jangka panjang. Akan kukirimkan rencana jangka pendeknya setelah aku tiba di Seoul." Dan setelah itu Kini Shin pun memperlihatkan Sunho yang berada di depan komputernya sembari dia pun bergumam, "Aku bilang akan kukirim secepatnya kepadanya, tapi alasan kenapa hal ini sangat sulit ditulis karena tidak ada data pendukungnya. Teror 9/11 dan perang Irak. Jika aku harus menghadapinya pada Januari tahun 2000, ini bukan masalah tentang audit pajak atau semacamnya. Serangan teror pada September 2001 akan menjadi pemberontakan melawan Amerika Serikat.
Dan seperti hari permulaan, tidak, ini lebih parah daripada waktu itu. Serangan yang menghancurkan simbol ekonomi dunia dalam waktu yang singkat. Dan sembari memegang wajahnya, lanjutlah Sun Ho berkata, ayo berpikir kenapa hanya monster rendah yang keluar saat hari permulaan ya. Jika 7 kaisar iblis datang, mereka pasti bisa menghabisi ras manusia. Ngemeng-ngemeng, aku tidak boleh membiarkan sejarah terjadi begitu saja seperti sebelumnya. Jadi aku harus menulis rancangan yang dapat meyakinkan 3 jenius. Baiklah, kita mulai dari presiden yang akan dipilih pada September tahun ini. Presiden kedua yang terlahir di keluarga kaya yang menjalankan bisnis minyak. Hubungan antara situasi ini dan perang teluk yang disebabkan oleh ayahnya. Akan kugunakan itu untuk menyusun strategi. Dan sembar itu diperlihatkanlah Sun Ho yang telah menulis pesan yang berisikan hasil yang diharapkan pada Februari Selasa Super. 2. Hasil yang diharapkan dari pemilu AS pada September di bawah draft 1. 3. Perspektif dari isu yang akan terjadi setelah dia dilantik. 4. Cadangan minyak Irak dan pengaruhnya pada pasar minyak. Dan 5. Kesimpulan. Melihat hal itu, Jessica pun berkata kepada Sun Ho melalui via telepon, "Bos, kau telah mendapatkan draftnya?" Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun membalas dari dalam telepon, "Sampai kapan kau akan memanggilku bos?" Dan lanjut Jessica mengatakan, "Sekali bos, tetap bos. Ngemeng-ngemeng rancangan jangka panjang ini, kupikir aku akan berhenti bernapas." Namun di sini Sun Ho mengatakan, "Cukup, ini bukan sesuatu yang bisa dibahas di telepon. Kita akan bertemu sebagai perwakilan perusahaan." Mendengarkan hal itu, Jessica pun menggunakan pakaiannya dan berkata, "Kita tidak boleh membuang waktu. Aku akan berangkat sekarang bos. Tetap di situ dan tunggu aku." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jessica yang langsung berangkat dari apartemennya itu menuju ke tempat di mana Sun Ho berada. Dan di sisi lain diperlihatkan lagi Lian yang sedang meratapi layar monitornya dan berkata, "Kasus ini tidak bisa dibandingkan dengan kebangkrutan Rusia. Aku tidak memanggilmu karena itu." Dan seperti yang di sini, Gillian sedang berbicara dengan Jessica yang sudah sampai di tempat itu. Sembari dia berkata, "Begitukah?" Dan lanjut Gillian mengatakan, "Selama itu berdasar pada rancangan ini, investasi yang setara dengan aset bersih perusahaan bukanlah tanggung jawab kita. Aku tidak menyukainya." Mendengarkan hal itu di sini Jessica pun mengatakan kepadanya maaf, dan sembari memegang wajahnya lanjut lagi Gillian mengatakan, "Jessica, cukup untuk bergantung kepada rancangan jenius sekali saja." Dan beralih ke sisi Jessica yang berkata, "Jadi di mana itu? Silverman, AP Morgan, Lord Shield. Bos, bukankah kau ini keliru? Kita hanya menyediakan bahannya dan itu terserah kita. Apa yang akan dimasak, kita adalah kokinya. Kita bukanlah petani atau nelayan, itu bidang yang berbeda. Tidak ada alasan bagi kita untuk jatuh karena rancangan jenius ini. Mereka itu besar dan mereka kelompok orang-orang ahli, sedangkan kita berjuang sendiri." Mendapatkan pelukan hangat dari Jessica, di sini wajah dari Gillian pun memerah dan berkata, "Jessica." Namun Jessica melanjutkan, "Di bidang ini kitalah yang terbaik. Tetap di situ. Sudah lama semenjak terakhir kali aku menahanmu." Namun di sini Gillian berkata, "Tapi kita perlu mengobrol layaknya seorang profesional." Dan lanjut Jessica mengatakan, "Bukankah kita ini wanita dan pria?" Sontak kali itu pun membuat kepala dari Gillian menjadi panas. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka yang sudah push rank bersama. Dan sembari itu diperlihatkan Gillian yang menatap ke arah jendela. Dan di sisi Jessica dia masih nampak tertidur pulas dengan ditutupi hanya selimut saja. Dan sembari itu diperlihatkanlah Gillian yang memikirkan analisis tajam dari tren makroekonomi. Benar, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan satu orang. Setidaknya ini membutuhkan 100 orang. Sangat bodoh untuk merasa kecil di hadapan sebuah grup elit. Aku bertaruh departemen pengarahan mereka masih aktif sampai sekarang ini. Tapi di mana kira-kira itu ya? Dan lalu setelahnya Kini Shin pun beralih ke sisi Sun Ho yang nampak sedang memandangi langit malam itu yang diiringi dengan hujan yang deras. Dan tidak lama setelahnya ada seseorang yang datang menghampirinya sembari memberikan sebuah payung. Sembari itu dia pun berkata, "Aku diminta membawamu ke hadapan presiden, Tuan. Dia juga memintaku untuk berterima kasih atas pengertianmu." Dan tidak lama setelahnya
Sun Ho pun menaiki sebuah mobil hitam yang melaju kencang di atas sebuah jalan yang nampak sedang menuju ke suatu tempat. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pria itu sudah mengantarkan Sun Ho di dalam sebuah tempat parkir, yang dimana di sana ada seorang wanita berambut hitam yang nampak sedang menunggunya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah wanita itu naik ke atas mobil, dan ternyata wanita berambut hitam itu adalah Jami yang sudah menunggunya. Dan sembari itu Sun Ho pun berkata kepadanya, apakah pengawasan pemerintah menjadi lebih ketat? Mendapatkan pertanyaan itu, Jami pun menjawab, penyadapan dan pengejaran para eksekutif sudah menjadi biasa. Suatu saat nanti kami akan mengatasi masalah ini. Dan sembari memberikan sebuah amplop coklat, lanjutlah Jami berkata, lihatlah dulu ini. Dan di saat Sun Ho membaca surat dari dalam amplop itu, dia pun bergumam, investasi Jonil, laporan pengelolaan aset. Dari 902 saham yang terdaftar di Kospi, lebih dari 230 saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar. Karena itu pengawasan pemerintah menjadi hal yang sangat wajar. Ketika Korea terguncang oleh tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dari IMF, grup Jeonil merusak 25% ekonomi Korea. Jika grup Jeonil yang merupakan perusahaan asing hanya mengeruk keuntungan dan pergi, akan terjadi sesuatu seperti ledakan IMF kedua. Tapi itu tidak akan terjadi. Dan setelah memikirkan hal itu, Sun Ho pun berkata, ku dengar Direktur Park Chong-sik memanggil bendahara utama. Mendengarkan hal itu, di sini Jami pun berkata, biar aku jelaskan terlebih dahulu. Namun Sun Ho menyela dan berkata, tidak, tolong bantu dia terus. Dia bukan hanya bendahara utama, dia adalah raja keuangan. Jami adalah CEO-nya, tidak perlu untuk mengubah hal itu. Tapi aku ingin jika kau bisa mengurus dan memelihara kesan perusahaan. Tidakkah kau ingat bahwa kita merekrut Jami? Tidak peduli itu dokumenter, berita terkini ataupun hiburan, tinggalkan saja itu. Kita perlu memastikan bahwa publik tidak melihat kita sebagai perusahaan asing. Dan setelah itu Jun Ho pun bergumam, Jami sudah melakukan pekerjaannya, tapi dia membuat interior menjadi lebih ketat. Aku berencana untuk memasuki dungeon di seluruh dunia dalam 6 bulan ini. Dan setelah itu Kim Shin pun beralih memperlihatkan Sun Ho yang sedang makan malam bersama dengan ayah dan ibunya. Sembari itu diperlihatkan sang ayah yang berkata, jadi kau ingin pergi ke Amerika Serikat ya? Memangnya kau mau kemana? Dan di sini Jun Ho pun berkata, aku sudah memesan kamar di dekat perusahaan. Mendengarkan hal itu, sang ayah kembali berkata, wow, jadi itu di Manhattan ya? Kau akan terlihat sangat bagus di sana. Walah, jadi kau berhasil lebih dulu daripada ayahmu ya? Haruskah kita minum bersama, Sun Ho? Melihat hal itu, di sini sang ibu mencoba menghentikan kegilaan yang akan dilakukan oleh sang ayah. Melihat semua hal itu, Sun Ho pun bergumam, ini mengingatkanku saat aku masih menjadi pecundang dan mabuk bersama ayah. Bahkan saat itu dia masih selalu mengkhawatirkanku. Dan sembari ngelantur, lanjutlah sang ayah dari Sun Ho berkata, hidup seperti mendaki gunung. Aku sangat menyukai perkataan ini. Jika gunungnya tinggi, kau istirahat lalu memanjat lagi. Jatuh, istirahat, dan mencoba lagi setelahnya. Tidak ada yang disebut satu gunung saja, jadi kau bisa mendaki yang lainnya. Kehadiran Wall Street akan menjadi luar biasa, Sun Ho. Jika kau kesulitan, jangan paksakan dirimu dan pulanglah. Ibumu dan aku selalu ada di sini untuk menunggumu. Dan lalu Kim Shin pun beralih ke tahun 2000. Diperlihatkanlah Sun Ho yang sedang melihat selebaran yang bertuliskan tahun 2000 peringkat miliarder dunia bulan Desember tahun 1999. Total mata uang yang digunakan adalah dolar. Di peringkat pertama ada John Doe alias Sun Ho, memiliki kekayaan tercatat 168 miliar US dollar berasal dari investasi Jonathan di USA. Dan di peringkat kedua adalah Jonathan Hunter, kekayaan bersih 161 miliar dolar. Yang ketiga Richard Guest, 90 miliar investasi dari Nanosport USA. Melihat semua berita itu, di sini Sun Ho pun bergumam, tidak ada namaku atau kewarganegaraanku yang diungkapkan. Leganya Ed melakukan sesuatu yang benar kali ini. Tetapi di saat Sun Ho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja diperlihatkan Woo Yeon yang mendekat ke arahnya sembari melambaikan tangan.
Dan nampaknya di sini mereka berdua akan bepergian bersama kali ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pemandangan yang mengejutkan diperlihatkan kepada Woo-yeon yang membuatnya menjadi gugup. Dan sembar itu Sunho berkata, "Sudah kubilang." Dan ternyata yang diperlihatkan kepada Woo-yeon itu adalah sekelompok tentara bayaran yang didirikan oleh Sunho beberapa waktu yang lalu. Dan lanjut Woo-yeon berkata, "Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka semua takut kepadamu. Jika kau tidak menghitung supirnya, bahkan orang itu juga takut denganmu. Benar, lebih baik menganggapnya sebagai kekaguman." Mendengarkan soal itu, di sini Sunho pun berkata, "Kami semua pernah bekerja sama sekali. Dia jelas sudah berubah sejak kemampuannya menjadi lebih kuat ya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka sudah sampai di sebuah pegunungan salju. Dan di salah satu tempat di pegunungan itu terdapat sebuah portal yang menuju ke dungeon. Melihat semua hal itu, semua orang di sana berhenti melangkahkan kaki, termasuk para tentara bayaran dan juga Sunho. Tapi nampaknya di sini Mick sudah mengerti apa yang akan dilakukan Sunho kali ini. Jadi Mick pun mencoba memberikan sebuah pedang kepadanya seperti berkata, "Seperti yang kau bilang Tuan, ambillah ini." Dan nampaknya pedang itu diberikan kepada Woo-yeon untuk digunakan bertahan hidup di dalam dungeon itu. Dan di saat Woo-yeon memegang pedang itu, tiba-tiba saja dia mengayunkannya dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Yang sontak hal itu pun membuat Mick dan para bawahannya menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka wanita lemah ini ternyata sangat jago dalam berkelahi. Dan setelah mengetes senjata itu, lanjutlah Woo-yeon berkata, "Ini lebih buruk dari yang kudapatkan di dalam dungeon, tapi ini masih bisa dipakai sih." Melihat semua hal itu, Sunho pun bergumam, "Ya, cukup mengesankan. Walaupun dia tidak menggunakan kemampuannya, tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkan Woo-yeon yang sekarang." Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata, "Aku percaya kau akan berhasil sendiri." Dan beralih ke sisi Mick yang bertanya kepada bosnya itu dan berkata, "Berapa lama kau akan pergi, bos?" Namun di sini Sunho pun tersenyum kepadanya dan berkata, "Kami akan kembali dalam 5 hari." Dan sebelum melangkahkan kaki ke dalam portal dungeon, diperlihatkanlah Woo-yeon yang melambaikan tangan kepada mereka dengan wajah yang penuh keramahan. Dan setelah Sunho melangkahkan kaki ke dalam dungeon itu, muncullah jendela notif di hadapannya. Quest Post Extermination telah dibuat. Quest Painful Wisp telah dibuat. Melihat semua jendela notif yang muncul di hadapannya, Sunho pun berkata dalam hati, "Jadi yang muncul sekarang adalah Post Army, salah satu yang bergantung pada jumlah mereka ya." Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang melirik ke arah Woo-yeon yang nampak kali ini masih saja gugup saat dia memasuki dungeon. Dan lalu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepadanya, "Musuh kali ini bukanlah serangga, jadi kau tidak perlu khawatir." Mendengarkan berita itu sontak membuat Woo-yeon berubah menjadi bersemangat. Dan sembari melanjutkan perjalanan, Sunho pun berkata kepadanya, "Target penyelesaiannya adalah 5 hari. Aku tidak akan menggunakan Men Who Overcome Adversity." Mendengarkan hal itu, di sini Woo-yeon pun berkata, "Apakah itu mungkin?" Dan Sunho pun menjawab, "Kau kan di sini denganku." Dan beralih ke sisi Woo-yeon yang mengatakan, "Aku masih punya beberapa poin tersisa. Haruskah kita membuka beberapa box terlebih dahulu?" Tapi di sini Sunho mengatakan kepadanya, "Kau harus terbiasa untuk menaikkan statusmu kali ini, mengasahnya melalui pertarungan nyata." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepadanya, "Mereka sudah di sini." Dan nampaklah terlihat jelas beberapa ekor monster yang muncul di hadapan mereka semua. Dan nampaknya monster kali ini bertubuh seperti banteng tetapi hanya memiliki satu mata. Melihat hal itu, di sini Woo-yeon pun berkata, "Mereka cukup berbulu ya. Apakah mereka ini monster? Tidak kelihatan berbahaya kan?" Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan monster itu menatap tajam dengan aura yang mengintimidasi kepada Woo-yeon. Yang sontak kali itu pun membuat pemikiran Woo-yeon sebelumnya kini berubah 180 derajat. Dan nampaknya di sini monster berbulu itu menunjukkan wujud aslinya. Ternyata tubuhnya itu mirip seperti landak dan memiliki 3 mata serta gigi-gigi yang tajam. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah para kumpulan monster itu menerjang tepat menuju ke arah Sunho.
Melihat hal itu, Woo-yeon pun berkata kepada Sunho, "Aku akan mencobanya untuk bertarung kali ini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Woo-yeon yang menggunakan skill Gaze of Aegis, dan seketika matanya memancarkan cahaya kemerahan yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari monster-monster yang menerjang kepadanya sebelumnya kini mulai berhenti bergerak di atas udara. Dan nampaknya kemampuan yang digunakan oleh Yonha ini semacam telekinesis, karena diperlihatkan dia mampu menghembaskan tubuh-tubuh dari monster itu satu persatu mengarah ke dinding tanpa perlu ia menyentuhnya. Mendapatkan perlakuan kejam itu, diperlihatkanlah para monster di sana hanya dapat meronta-ronta kesakitan dan hanya terdengar teriakan yang begitu histeris. Melihat semua keadaan itu, di sini Sunho pun bergumam. Dia menahan ketiganya dalam sekali serang. Itu benar-benar skill yang hebat ya. Namun di lain sisi diperlihatkanlah ada beberapa ekor monster yang berhasil menerobos skill yang digunakan oleh Woo-yeon. Dan nampaknya monster itu akan menyerang tepat menuju ke arahnya. Tetapi dengan sangat cepatnya diperlihatkanlah Woo-yeon yang menebas monster yang menyerang ke arahnya itu menggunakan dagger yang diberikan oleh Sunho sebelumnya. Dan nampaknya kemampuan dari Woo-yeon saat ini sudah tidak bisa dipandang enteng lagi. Dan selanjutnya diperlihatkanlah Woo-yeon kembali bergerak, dan dalam sekali gerakan dia mampu menebas beberapa ekor monster yang sontak kali itu pun membuat cairan merah bermuncratan kemana-mana. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja dia merasa sangat kelelahan. Melihat hal itu, Sunho pun mengatakan kepadanya, "Berhenti, kamu terlalu bersemangat." Namun di sini Woo-yeon menatap ke arah Sunho sembari meneteskan banyak keringat. Dia pun berkata, "Ini sudah selesai." Dan melihat mata dari Woo-yeon, di sini Sunho pun bergumam. Mata Woo-yeon memancarkan haus darah yang tidak biasa. Menghabisi kawanan monster itu mungkin berefek pada emosinya. Dia benar-benar butuh dilatih. Target pertama untuk melatih Gaze of Aegis adalah aku, di dalam batas antara mimpi dan juga realita. Aku merasakan sensasi tidak nyaman karena merasa tidak bisa melakukan apapun saat kesadaranku mulai dikikis oleh Woo-yeon. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya, di saat Woo-yeon sedang berlatih bersama dengan Sunho di kediamannya. Dan nampaknya di sini Woo-yeon tidak nampak baik-baik saja, yang sontak kali itu pun membuat Sunho menjadi cukup khawatir dan beralih ke sisi Woo-yeon yang berkata dalam hatinya, "Itu neraka." Dan diketahui Woo-yeon menyaksikan beberapa kali ingatan dari Sunho dan terpental kembali. 7 Raja Iblis yang ia lihat, bahkan untuknya, orang yang hidup sebagai salah satu anggota dunia supernatural, itu adalah ketakutan di luar batas nalar. Itu adalah skill yang perlu dilatih keras agar dia tidak perlu berintegrasi dengan target. Dan sembar itu diperlihatkanlah Sunho yang menatap ke arah Woo-yeon yang nampak sedang merenggangkan otot-ototnya. Dan sembar itu Woo-yeon berkata, "Musuh kali ini terlalu mudah." Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang bergumam, jika dia dalam keadaan ini saat berada di testing site, maka bisa saja dia mati tanpa bisa mengembangkan skillnya. Alasan mengapa kejahatan kedua dapat menggunakan Gaze of Aegis untuk menaikkan ketenarannya, mungkin karena sebelumnya dia adalah pre-awakener. Dan lalu setelah itu nampaknya giliran Sunho untuk beraksi dalam dungeon itu. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, dia pun berhasil mengalahkan salah satu monster yang nampak berbeda dengan monster-monster yang dikalahkan oleh Woo-yeon sebelumnya. Karena kali ini monster itu hanya memiliki 2 mata dan bertubuh sedikit lebih besar serta membawa sebuah senjata cambuk. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di hadapan Sunho. Quest Painful Whip telah diselesaikan. Anda menerima 1500 poin. Sebagai hadiah dari penyelesaian pertama, Anda mendapatkan Golden Box. Dan diketahui 5 hari tanpa menggunakan menu Overcome Adversity. Sekarang adalah hari ketiga. Jika saja aku tidak perlu menunggu dungeon box atau cooldown skill, aku sudah bisa menyelesaikan ini lebih awal. Kemampuan support dari Woo-yeon sudah berkembang lebih daripada yang kukira. Setelah menyadari 7 Raja Iblis, Woo-yeon terlihat sudah menguatkan hatinya. Aku bisa melihat mental lemahnya hilang dari waktu ke waktu di dalam matanya. Dia berlatih keras untuk hari di mana dia akan menghadapi 7 Raja Iblis itu.
Dan untukku yang perlu menjadi jauh lebih kuat daripada dia saat ke-8 dosa dan kebijakan memonopoli dungeon, aku mengingat semua F ranking dungeon yang tidak mereka pedulikan. Jika kami bisa memonopolinya sekarang, maka kami akan memiliki titik awal yang berbeda saat kami memasuki testing site. Mulai dari besok kita akan menargetkan 1 dungeon dalam 1 hari. Mendengarkan hal itu sontak membuat Wuyeon menjadi sangat terkejut. Dia terdiam sejenak, dia tidak percaya dia akan menyelesaikan 1 dungeon per hari. Namun setelah dia memikirkan hal itu dalam-dalam, dia pun menyetujui tawaran yang diberikan oleh Sunho. Dan sembari berjalan dengan wajah yang percaya diri, Sunho pun berkata, "Mari kita memulai monopoli kita." Dan lanjut setelahnya diperlihatkan di hari-hari berikutnya. Nampaknya Sunho terus saja menyelesaikan banyak sekali dungeon bersama dengan Wuyeon, yang sontak kali itu pun membuat jendela notifikasi muncul banyak sekali di hadapannya. Anda telah menyelesaikan quest, Anda telah menyelesaikan quest. Dan diketahui dungeon F grade sudah dikonfirmasi sebagai bukan ancaman bagi Sunho dan Wuyeon, jadi itu tidak terlalu berbahaya. Dan seiring waktu berjalan, mereka terus menaklukkan dungeon-dungeon dan hal itu berdampak positif bagi Wuyeon yang diketahui tadinya strength-nya dari ranking F sudah meningkat ke ranking E dan dexterity-nya juga mengikuti pola yang sama. Dan hanya dengan ranking F dungeon sudah menaikkan seluruh kemampuannya hingga level berikutnya. Di saat Wuyeon membiasakan dirinya dengan kemampuannya yang meningkat, aku pergi mengelilingi dungeon ini sendirian. Aku tidak beristirahat dan akhirnya terus makan tanpa henti. Dan totalnya aku mendapatkan 53.200 poin. Dan Wuyeon di sini juga mendapatkan 47.310 poin. Melihat hal itu, lanjutlah Sunho bergumam, "Jika kami bisa mengumpulkannya sedikit lagi, kami bisa membuka diamond box hanya dengan poin. Aku tidak percaya kami bisa menyelesaikan 15 tempat dalam waktu 1 bulan. 1 dungeon setiap 4 hari termasuk dalam perawatan dan perjalanan." Dan sekarang bahkan dia bisa mengucapkan nama skill di dalam tidurnya. Dan nampaknya di sini Wuyeon tertidur pula saat mereka melakukan perjalanan antar dungeon. Dan nampaknya keadaan yang sama dialami oleh para tentara bayaran. Mereka semua tertidur pula saat mereka sedang melakukan perjalanan. Dan beralih ke sisi Sunho yang berkata, "Mick, ambil arah jalan raya 15. Mendengarkan hal itu, di sini Mick pun menanyakan, "Haruskah aku antar ke mana kau kali ini, bos?" Dan di sini Sunho mengatakan kepadanya, "Kita hanya ingin ke Hotel Wilson." Mendengarkan hal itu, Wuyeon pun menanyakan kenapa di hotel? Apakah ada dungeon di tempat seperti itu? Namun Sunho berkata, "Semuanya simpan senjata kalian. Kita akan beristirahat di Las Vegas." Mendengarkan hal itu sontak membuat mata dari Wuyeon dan beberapa tentara bayaran itu menjadi melotot. Mereka tidak percaya dengan semua hal itu dan dengan serempak mereka berteriak, "Yeay, akhirnya kita beristirahat. Kau tidak akan berubah pikiran kan, bos?" Dan lalu kini Shin pun beralih ke kota Las Vegas yang dipenuhi cahaya yang menyilaukan di malam hari. Dan diketahui Las Vegas itu adalah pusatnya kasino. Dan nampaknya Sunho bersama antek-anteknya itu masuk ke dalam sebuah kasino dengan gaya yang penuh percaya diri. Dan tidak luput Wuyeon yang nampak sangat senang karena baru kali ini dia menginjakkan kaki di tempat itu. Dan nampaknya di sini mereka semua lepas kontrol sampai-sampai mereka mencoba semua minuman yang ada di tempat itu dengan sangat rakusnya. Dan bukan hanya minuman saja, mereka menghantam semua daging yang mereka lihat yang terpajang di atas meja. Dan setelah urusan pengisian perut selesai, diperlihatkanlah mereka yang bersenang-senang mempertaruhkan beberapa ratus ribu dolar yang mereka punya. Melihat semua hal itu, orang-orang di sana pun berkata, "Ada apa dengan mereka ya? Apakah mereka habis dilepaskan dari kurungan?" Sunho yang berada tidak jauh dari orang-orang yang bergumam itu, dia pun berkata dalam hati, "Mereka ini sedikit memalukan ya." Dan lanjut diperlihatkan dia menghampiri Wuyeon dan berkata, "Bisakah kita pergi ke tempat yang agak sepi sebentar?" Dan di sini Wuyeon pun menyetujui ajakan yang diberikan oleh Sunho sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka yang masuk ke dalam sebuah ruangan VIP room
Dan nampaknya di sini Sunho berkata kepada Woo-yeon, kita bisa lebih fokus pada permainan saat kita dalam ruangan ini dan taruhannya lebih tinggi dibandingkan di luar. Mendengarkan hal itu Woo-yeon nampak gugup dan berkata, aku mengerti, ini hebat. Namun di saat belum menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja seseorang yang berada di ruangan itu mengenali Woo-yeon dan berkata, tunggu, bukankah kau itu Woo-yeon? Jadi aku bertemu dengan Presiden Lee di sini. Dan diketahui pria itu bernama Jo Chang-ho, dia adalah manajer dari Hansil Group. Dan diketahui pria ini adalah pria yang dibuat pingsan oleh Sunho sebelumnya di atas sebuah pesawat. Dan lanjut diperlihatkan Jo yang berkata, di sebelahmu itu. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, lanjutlah Jo bergumam, sepertinya aku pernah melihatnya dulu. Dan beralih ke sisi Woo-yeon yang menyapanya dan berkata, oh halo manajer, oh kau menanyakan siapa orang yang di sampingku ini? Ya tentu saja dia ini adalah kekasihku. Mendengarkan hal itu, wajah dari Mr. Jo Chang-cho ini menjadi sangat kesal dan berkata, begitu ya, baiklah. Dan beralih ke sisi Woo-yeon yang berkata kepada Sunho, dia adalah sponsor rumah sakit kami, dia cukup menyebalkan, jadi ikuti saja aku ketika aku bilang kita sudah capek. Dan selanjutnya diperlihatkanlah Jo yang berkata, karena sudah cukup lama dan kita bertemu di tempat ini, haruskah kita mencoba satu permainan? Aku juga akan menikmati permainan ini. Mendengarkan hal itu, Sunho pun berkata, Hansil Group ya. Dan lanjut Woo-yeon berkata, apakah kau tahu manajer Jo Chang-ho ini? Dan diketahui perusahaan medis baru yang dijalankan oleh Woo-yeon yang diserahkan oleh Sunho sebelumnya kepadanya semakin dikenal karena berbagai kisah suksesnya. Cerita tersebut menarik perhatian pada citra yang suram dari IMF. Dan berkat hal itu banyak individu yang kurang terpercaya terlibat dalam perusahaan tersebut. Hansil Group dikritik karena telah menjadi generasi kedua dari pembuat onar. Dan beralih ke sisi Om Jo yang bergumam, hehehe, tidak mungkin gadis kampungan seperti dia mampu mengeluarkan biaya sebanyak itu. Aku akan bermain-main dengan lelaki yang kelihatan bodoh di sebelahnya itu. Dengan wajah tanpa ekspresi yang bahkan diakui oleh pemain poker profesional. Namun tiba-tiba saja pikiran dari Om Jo itu langsung buyar karena diperlihatkan di sini Sunho yang langsung all in bersama dengan Woo-yeon yang sontak hal itu pun membuat Om Jo menjadi terdiam terpaku. Dan nampaknya game itu dimenangkan oleh Sunho bersama Woo-yeon. Dan di game kedua diperlihatkanlah Om Jo yang nampak mendapatkan kartu bagus. Dia pun menaikkan taruhannya, tetapi di sini Sunho dan juga Woo-yeon tidak mengikuti pertaruhan itu. Dan di game yang ketiga diperlihatkanlah Woo-yeon bersama Sunho mendapatkan kartu yang sangat bagus. Jadi mereka menaikkan betnya yang memaksa Om Jo untuk all in. Melihat hal itu, di sini Om Jo pun nampak tidak sangat sabaran. Dia pun berteriak, ini curang. Namun di sini Sunho berkata kepadanya, apakah kau menggunakan skill? Namun Woo-yeon berkata, tidak, semuanya kelihatan dari wajahnya. Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang berkata, mari berhenti, kurasa taruhannya juga sudah selesai. Mendengarkan hal itu, Om Jo pun nampak sangat kesal karena diketahui dia sudah kalah banyak dan berkata, apa? Aku rasa kau tidak bisa melihat apa yang ada di depanmu hanya karena memenangkan sedikit uang. Melihat amukan dari Om Jo, para pelayan dari kasino itu mencoba menenangkannya dan berkata, manajer, tolong tenang dulu, ada banyak orang yang menonton. Namun di sini Om Jo terus saja mengamuk dan berkata, lihat mereka sudah pasti memanipulasi arah gamenya. Namun tiba-tiba saja Om Jo merasakan sesuatu yang merinding tepat merasuk ke dalam tubuhnya. Dan nampaknya itu adalah skill dari Woo-yeon yang digunakan kepada Om Jo yang langsung merubah sikapnya 180 derajat. Dan dia pun berkata kepada para bawahannya, aku baru ingat ada urusan penting. Jadi ayo kita kembali ke Korea sekarang. Mendengarkan hal itu, bawahannya pun nampak terkejut dan berkata, maaf manajer, tapi jadwalnya sudah. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Om Jo mengatakan kepada bawahannya sekali lagi, berisik kau. Jika ada api di rumahku, kau mau tanggung jawab ya. Ambil barang-barangku sekarang dan kita pergi. Dan setelah kepergian dari si pembuat onar itu, Woo-yeon pun berkata, itu adalah solusi yang simpel. Aku ingin istirahat di sini tetapi tidak ingin merusak suasananya.
Mendengarkan hal itu, Sunho pun berkata kepadanya, "Kerja bagus, kita punya beberapa hari, tapi tidak ada pekerjaan yang merepotkan di sini." Mendengarkan hal itu, Woo-yeon nampak bersemangat dan berkata, "Beberapa hari, benarkah?" Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang melihat handphonenya dan berkata, "Tapi kita harus mengurus satu hal lagi." Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang menelpon Mick dan berkata, "Aku akan keluar dari pintu belakang hotel, jadi bersiaplah." Melihat hal itu, di sini Woo-yeon pun bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang akan dilakukan oleh Sunho kali ini. Dan nampaknya di sini Sunho menyadari bahwa kucingnya sudah dekat, alias si Fierce Evil berada di tempat itu juga. Dan tampaknya setelah menenangkan diri, diperlihatkanlah Om Jo yang kembali masuk ke dalam ruangan VIP dan mulai bermain poker melawan Sunho dan juga Woo-yeon. Dan sembari itu diperlihatkanlah Om Jo yang melihat kartunya dan wajahnya sangat berseri-seri. Nampaknya dia mendapatkan kartu yang bagus kali ini. Tetapi di saat dia melihat dengan jelas kartunya itu, tiba-tiba saja ekspresi wajahnya langsung berubah 180 derajat. Melihat hal itu, di sini Sunho pun menyadari dan berkata dalam hatinya, dia buruk dalam mengatur ekspresinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang melirik ke arah belakang dan dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengintipnya dan dia pun bergumam, "Ada tatapan yang terkadang aku rasakan. Ini bukan rasa ingin tahu yang tidak berbahaya. Jika mereka menyadariku, bahkan ketika aku tidak menggunakan kemampuanku, ini akan menjadi cukup merepotkan." Jadi di sini Sunho memutuskan untuk menelpon Mick dan dia pun berkata, "Aku akan pergi ke pintu masuk belakang hotel, temui aku di sana." Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang sudah keluar dari hotel itu sembari dia berjalan di dalam sebuah lorong. Tetapi nampaknya seseorang terus saja mengikutinya dari belakang dengan cara mengendap-endap. Tetapi si penguntit itu tidak sadar bahwa dia telah diikuti juga oleh Mick yang kini sudah berada tepat di belakangnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Mick yang menyergap orang itu dan mengunci pergerakannya, yang sontak membuat pria berambut pirang itu menjadi tidak bisa berbuat banyak. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pria berambut pirang itu yang telah kehilangan kesadarannya sepenuhnya diakibatkan lehernya dicekik oleh Mick. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang datang menghampirinya. Dan nampaknya ternyata pria itu bukanlah The Fierce Evil. Jadi di sini Mick pun berkata kepada Sunho, apakah orang selama dia memang ada di dunia ini? Dan diketahui pria berambut pirang itu bisa masuk ke dalam ruang VIP karena dia memiliki sebuah trait, kemampuan yang berguna yang dapat mengenali monster maupun awakener. Dan nampaknya si pria berambut pirang ini juga adalah seorang awakener dan dia menjalankan bisnis fast food di daerah timur Amerika Serikat. Dan nampaknya hal itu sudah dikonfirmasi oleh Sunho melalui jaringan-jaringannya. Dan di sini adalah area tanpa CCTV karena dia tidak terluka, seharusnya kita tidak akan diinvestigasi. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Sunho berkata, bagaimana cara menanganinya ya? Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pria berambut pirang itu yang sudah membuka matanya dan dia nampak sangat terkejut melihat sosok Sunho yang berada tepat di hadapannya. Dan sembari itu dia berkata, bagaimana kau bisa-bisanya mencekik seseorang? Kau kira aku sedang apa ha? Namun di sini Sunho berkata kepadanya, kau sendiri yang meminta kau mengikutiku, jadi aku mengira kau penjahat. Woo-yeon, cepat gunakan skillmu itu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah pria berambut pirang itu menyadari bahwa ada sesuatu yang menyusupi dirinya. Sembari itu dia pun berkata, apa ini? Aku tidak bisa melakukan apapun. Dan nampaknya di sini Woo-yeon menggunakan skill telekinesisnya dengan matanya yang sudah berubah menjadi warna ungu. Pria yang berambut pirang itu yang tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali, dia pun berkata dalam hatinya, tidak. Dan nampaknya di sini Woo-yeon menggerakkan tubuh dari pria berambut pirang itu ke balkon dari kamar hotel. Dan nampaknya pria itu bersiap-siap untuk melompat dari atas gedung yang sangat tinggi itu. Sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang mendekat ke arahnya dan berkata, apa kau sudah paham situasinya sekarang? Membuatmu bunuh diri bukanlah masalah untuk kami. Mendengarkan hal itu, pria berambut pirang pun berkata, aku bisa menjelaskannya, alasan aku membuntutimu. Mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun menatap ke arah Woo-yeon untuk segera melepaskan skill ikatannya itu.
Dan setelah kemampuan Woo-yeon dinonaktifkan, diperlihatkanlah pria berambut pirang itu tersungkur di atas tanah. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi, dan kini diperlihatkan keringat bercucuran dari wajahnya. Dan sembari mendekat, diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepadanya, "Mungkin karena skillmu itu atau sebokes, tampaknya kau belum pernah bertemu dengan Awakener lain secara tepat sebelumnya ya. Kau beruntung bisa bertahan sampai sejauh ini, karena ada quest yang meminta Awakener untuk membunuh satu dengan yang lain." Mendengarkan hal itu, pria berambut pirang pun nampak sangat tercengang, dan nampaknya hal yang sama dirasakan oleh Woo-yeon karena dia baru kali ini mendengarkan hal itu. Dan lanjut diperlihatkan pria berambut pirang itu yang berkata, "Itu bukanlah aku tidak menerima quest seperti itu." Dan lanjut dengan aura intimidasi, diperlihatkanlah Sunho yang menatap ke arahnya dan berkata, "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Dan sembari terbata-bata, pria berambut pirang itu pun berkata, "Ini karena pressure trade-ku. Jika kau mempercayaiku, aku bisa menjadi bantuan besar untukmu." Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Sunho pun berkata, "Akan lebih baik jika kau tidak merencanakan hal bodoh. Rekanku ini bisa melihat alam pikiran seseorang. Kau sudah merasakannya, bukan?" Dan setelah menakuti pria itu sedikit, dia pun dengan patuh memberitahukan semuanya. Dan diketahui dari jendela status pria berambut pirang itu, dia bernama Leon. Dan dia memiliki satu atribut, dan strength-nya saat ini berada di poin 9, agility 2, power 11, dan sense 20. Dan total poin yang ia miliki saat ini adalah sejumlah 51 poin. Dia dibangkitkan saat upacara kelulusannya dan mendapatkan pressure trade melalui life quest. Dia sudah pernah bertemu dengan Awakener lainnya, tapi tidak satupun dari mereka yang jahat. Jadi dia adalah orang yang sangat beruntung. Dan setelah sedikit penjelasan tentang hal itu, diperlihatkanlah Leon yang berkata, "Aku ingin bergabung ke grupmu Tuan. Akan kulakukan yang terbaik untuk membantumu." Dan nampaknya niat asli dari Leon mengikuti Sunho di sini karena dia ingin bergabung dengan Sunho. Dan mungkin saja dia bilang begitu untuk bertahan hidup, tapi di sini Sunho tidak mempermasalahkannya. Persuade Trade merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dungeon level tinggi. Dan tanpa ragu-ragu, Sunho pun mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Dan tiba di saat di mana sebuah helikopter melayang tepat di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, Leon nampak sangat terkejut. Dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ekspresi itu, Sunho pun berkata kepadanya, "Kau yang memintanya, naiklah sekarang." Dan sembari naik ke helikopter itu, diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada Mick, "Dia tidak berbahaya, jadi tidak perlu terlalu kasar kepadanya. Tapi jika dia melawan, berikan dia pelajaran." Dan nampaknya tugas untuk mengasuh Leon ini diserahkan kepada Mick. Mendapatkan tugas itu, Mick pun membenarkan kacamatanya dan berkata, "Seberapa jauh yang akan kau izinkan, Tuan?" Dan di sini Sunho pun berkata, "Cukup, jangan buat dia mati." Dan setelah helikopter itu terbang jauh, lanjutlah Sunho bergumam, "Dia akan menjadi bantuan besar jika dia sekutuku. Kalau tidak, dia harus aku habisi." Itulah yang termasuk dalam tugas pressure trade. Dan sembari menatap tajam, lanjutlah Sunho berkata, "Ada di sisi mana kau sekarang, Leon?" Dan setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang kembali ke dalam kamar hotelnya. Dan nampaknya di sana Woo-yeon sedang menunggunya. Dan sembari berjalan, Sunho pun berkata, "Aku mengirimnya menuju pusat pelatihan. Jangan terlalu khawatir tentangnya." Namun di sini Woo-yeon berkata, "Bukan soal itu, tapi untuk membuat para Awakener yang diciptakan saling membunuh satu dengan yang lain. Apakah sistem ini adalah sebuah iblis?" Mendengarkan semua hal itu, Sunho pun bergumam, "Woo-yeon berbicara seperti 8 kejahatan saja." Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun mendekat ke arahnya sembari berkata, "Sistem ingin kita menjadi lebih kuat. Ini adalah pendapat dari 8 kebajikan. Jangan mencoba untuk memahami apa yang sistem inginkan. Gunakan saja itu untuk menjadi lebih kuat. Lalu mari kita mulai event utamanya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Sunho yang sudah menukarkan beberapa kotak hadiah yang nampak berbeda tepat muncul di hadapannya. Dan diketahui event ini lebih menarik dari segala perjudian. Sunho telah menukarkan 30 kotak perak dan 30 kotak emas.
dan di bawah cahaya Megalas Pegas diperlihatkanlah jendela status dari Sunho meningkat drastis, dan diketahui status dari Sunho saat ini atribut 8, skill 4, seal 8 dan item 8. Strength berada di peringkat E sejumlah 85, agility di peringkat D, power peringkat D, dan sense di peringkat D. Dan nampak total poin yang tersisa dari Sunho saat ini tinggallah 100 poin. Dan selain vitalitasku, semua statusku ku naikkan menuju ranking D. Dan nampaknya kali ini Sunho di-upgrade secara besar-besaran. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.